salah. Padahal kita itu sudah bersyahadat di alam ruh. Kita terlahir sudah dalam keadaan Islam. Ketika kita menginjak dewasa, menginjak balik, tidak keluar dari fitrah tersebut, maka tidak perlu kita mengiklankan syahadat di hadapan seorang imam. Tidak perlu. Seperti dulu Ali bin Abi Thalib kan tidak diceritakan dalam sejarah atau riwayat beliau bersyahadat di hadapan Rasulullah, atau misalnya Abdullah bin Abbas atau Anas bin Malik. Jadi sigor sahabat-sahabat yang dari kecil sudah masuk Islam tidak diceritakan mereka bersyahadat di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup manusia, ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah. Ayatnya kan ini sudah sangat familiar sekali. Kalau yang belajar khutbah biasanya ayat ini yang pertama kali dihafal. Surat Al-Zariyat ayat 5, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna." Kalau mau dibaca liya'buduni atau liya'buduna? Liya'buduni. Ini kalau kita tidak begitu pelik kata-kata liya'buduni ya. Kalau belajar tasrif ya, fi'il mudhari ya'budu, liya'buduna. Kenapa di sini liya'buduni? Liya'buduna. Nah, seolah-olah kan kita mengenal ada, kalau di tasrif itu ada subutun nun. Nah, subutun nun itu nun yang ada di fi'il mudhari sebagai ciri marfu rofa. Padahal kalau nun di sana bukan nun subutun nun, tapi nun di dinyate nun wiqayah. Nun yang menggabungkan fi'il dengan ya, yaitu asalnya dia buduni. Di sini sebetulnya ada ya mutakalim pengganti dari anak. Kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dia buduni cuma si iyana dibuang di munasabah gitu. Supaya memang sesuai pembacaannya dengan ayat-ayat sebelum dan setelahnya. Dia buduni supaya mereka beribadah kepada Ta'ala. Inilah yang disebut dengan tauhid. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu supaya beribadah kepadaku saja. Untuk ibadah kamu saja, tapi ibadahnya itu ada ia beribadah hanya kepadaku saja. Nah, kemudian juga di surat Al-An'am ya 162 163, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Intinya semua aktivitas hidup kita itu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama dari lahir kita sudah diberi bekal tauhid. Kemudian dalam menjalani kehidupan jangan terlepas dari tauhid, karena itu tujuan kita diciptakan. Jadi lamun kurang hidup tidak bertauhid sama seperti ini jeruk kehilangan fungsinya. Ada fungsi jeruk di rumah dimakan, tapi nah terhalang. Tapi insya Allah Pak Nama dituang ini kan bukan dileden gitu, sepajangan. Ini akan kehilangan fungsinya. Sama seperti manusia tidak bertauhid itu kehilangan fungsi dia diciptakan. Jika jelema yang hapus tapi itu dipakai, nah hapusnya bedok tapi dipakai nyisiram, itu kan kehilangan fungsi, malah jadi rusak. Itu perjalanan manusia. Lalu manusia pun mati. Di surat Al-Imran ya, Al-Imran ayat 3. Tapi ini sering juga kita mendengar familiar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu tadi sudah dibahas tauhid. Jadi manusia itu lahir diberi bekal tauhid.
menjalani kehidupan untuk mengamalkan ketauhidan. Lalu mati pun jangan mati kecuali dalam keadaan bertauhid. Seperti kita dibeli baju putih, oleh seseorang, bukan dibeli ya, bukan dibeli, tapi dipinjamkan baju putih oleh seseorang. Ketika dikembalikan kepada orang tersebut, maka baju putih itu harus tetap putih. Walaupun kalau dipakai pasti nyala seketika, hati-hati pasti ada kotor, pasti ada kotornya. Cuma kalau kita orang yang amanah, kita orang yang baik, ketika dikembalikan kepada yang punyanya, maka harus dalam keadaan putih kembali. Ya tamarek pakai baiklin, Blindscope dan lain sebagainya itu tidak masalah. Makanya di surat apa itu Asy-Syams ya, Asy-Syams wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, membersihkan jiwanya dari berbagai macam kemusyrikan. Dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Jadi sangat kotor teh jadi bersihan diri. Sehingga nanti ketika pulang kepada Allah, pulang dalam keadaan musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang mati dalam keadaan syirik itu dosanya tidak akan diampuni. Nah, makanya tauhid itu karena dari lahir proses melaksanakan kehidupan lalu mati itu jadi jelema hirup jeung maot nate wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu kalau ada seorang mukmin disuruh untuk meninggalkan ketauhidannya padahal dia masih hidup, maka lebih baik mati dalam keadaan bertauhid. Dulu para sahabat banyak yang disiksa orang-orang kafir Quraisy kan dulu. Para sahabat seperti siapa? Bilal ya, atau keluarganya Ammar bin Yasir kan ada yang sampai dibakar, ada yang sampai ditusuk dan lain sebagainya sampai meninggal dunia. Itu mereka lebih baik mati karena tauhid itu kan hidup kita. Kalau kita hidup tanpa tauhid, jadi meninggalnya naon? Ya meninggalnya malam. Nah makanya ada satu ayat ya, kita boleh mengatakan kalimat kufur kalau dalam keadaan dipaksa, tapi waqafuhu mutmainnan bil iman. Tapi hati kita harus tentram dalam keimanan. Makanya ketika Ammar bin Yasir disuruh mengatakan kalimat kufur, dia mengatakannya tapi hatinya tetap beriman. Itu boleh. Ada rukhsah. Rukhsahnya itu kalau memang kita betul-betul bisa menjaga keimanan kita. Jadi kalau misalnya kira-kira kita nantinya akan berubah menjadi seorang kafir, berubah menjadi seorang musyrik dengan mengatakan kalimat kufur tersebut, maka lebih baik kita meninggal dalam mempertahankan akidah kita. Karena ya hidup itu tauhid itu adalah hidup. Nah kemudian apa hubungannya dengan perjuangan jihad? Ketika kita hidup itu atau tauhid itu melekat dalam hidup kita, baik lahir, proses dan kematian kita, maka pembuktian dari ketauhidan kita itu adalah dengan cara berjuang. Ada salah satu hadis di Bulughul Maram pun ada di kitab jihad. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi." Siapa meninggal dalam keadaan tidak pernah ikut berperang dan tidak terbesit dalam hatinya untuk ikut berperang, maka mata ala syu'batin min nifaqin, dia mati dalam keadaan dalam dirinya ada kemunafikan. Jadi kalau kita tidak
perang di sini konteks yang lebih umumnya bukan hanya perang, tapi konteks yang lebih umumnya adalah berjuang, berjuang di jalan Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah. Jadi kalau sedikit pun misalnya orang tidak ada keinginan untuk berjuang, tidak ada keinginan untuk ikut meninggikan kalimat Allah, lalu dia meninggal, maka dia meninggal ala syubhatin nifaq, dalam salah satu cabang dari kemunafikan. Makanya kalau orang bertauhid, pembuktian tauhidnya itu adalah perjuangan. Kita harus ikut andil memperjuangkan Islam. Kalaupun misalnya tidak masuk ke pemuda atau persis, silakan masuk ke salah satu perkumpulan dan lain sebagainya yang di sana betul-betul memperjuangkan Islam. Hanya memang persatuan Islam, termasuk juga pemuda sebagai kadernya, punya visi misi yang jelas, yaitu ingin agar syariat Islam itu dapat dilaksanakan dalam seluruh ruang lingkup kehidupan kita. Jadi sudah jelas visi misinya, tinggal kita semua mau tidak ikut berjuang, walaupun dalam kapasitas yang kecil, hanya misalnya kita di pimpinan daerah, kita misalnya hanya bayar, tadi mas kalau Ustaz Yusuf hanya sekedar ngasih infak bulanan, sabarha tadi kan 15.000, ini benteng video 15.000 tiap bulan, cuma kurang kebagian gitu unggul, tapi semuanya itu dalam rangka jihad atau adanya keinginan dalam diri kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut Quran surat An-Nisa ayat 95, manusia itu ada dua golongan. Orang mukmin itu ada dua golongan. Ada yang golongan al-qaidun, ada golongan al-mujahidun. Al-qaidun teh dari Qa'ada, orang-orang yang duduk anu caralik. Nu kedua al-mujahidun, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang mukmin teh tidak akan terlepas dari dua itu. Aya anu gaweana teh qaid, lain bae teh qaid teh diu we cicing teh berjuang. Ada satu lagi yang al-mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, ikut berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Nah, orang yang berjihad, ternyata yang ikut berjihad, ternyata tidak semuanya yang ikut berjihad pun, yang berjuang pun, tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak semuanya berakibat baik. Yang mendatangkan kebaikan itu kalau ketika berjihad yang tadi didasari oleh tauhid, didasari oleh keikhlasan. Bisa dibaca hadis-hadisnya. Ada 3 hadis yang disampaikan di sini. Mangawai dan intinya magi. Hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari menjelaskan, jadi ada orang yang berjuang, yang berperang itu karena fanatisme golongan. Yang kedua ada yang karena syaja'ah, hanya ingin memperlihatkan keberanian. Yang hanya mungkin fanatisme. Ada orang yang berjuang itu hanya ingin dilihat dia kuring bisa ya jadi ketua, kuring bisa ya jadi bidang dakwah, nyiun program seideal mungkin pelaksanaan itu. Nah, makanya ketika ditanyakan di mana, ada juga yang lihat karena ingin lihat yang mana di antara mereka yang berjuang di jalan Allah, maka Rasul bersabda, yang termasuk berjuang di jalan Allah itu adalah man qatala litakuna kalimatullah yang mulia, orang yang berjuang untuk meninggikan Islam. Itulah orang yang jihad fi sabilillah. Kemudian ini hadisnya cukup panjang, ini mungkin juga sudah familiar ya. Jadi nanti di akhirat itu akan ada 3 orang yang dihadapkan. Pertama orang yang mati syahid, kedua orang yang suka ngajarkan Al-Quran, dia mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, dan yang ketiga ada orang yang suka berinfak. Nah, ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang yang mati syahid itu ditanya, apa amal kamu waktu di dunia? Saya mati syahid karena engkau. Maka Allah mendustakan kata engkau dusta. Engkau berperang di jalanku bukan karena aku, tapi karena hanya ingin disebut syahid, seorang syahid, atau karena ingin disebut saja orang yang pemberani, orang yang anwanian gitu. Waqad qila kan padulan itu disebut. Orang-orang sudah menyebut engkau itu orang syahid, orang-orang sudah menyebut kamu itu pahlawan dan lain sebagainya. Jadi pahalana atau seeta Allah mau ngasihkan pahala. Yang kedua ada yang tukang ngajar sami. Ketika ditanya apa amalmu, saya mempelajari Al-Quran, saya mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Karenamu Allah menjawab bahwa kamu mengajar itu pertama karena yang disebut alim, yang disebut ustaz. Nama kalau disebut ustaz teh, waliana mana sakat, kurang dari ustaz gini. Atau orang ingin disebut kiai, atau ada orang yang melaksanakan ibadah haji karena hanya ingin kita hak unggul. Jadi kalau disebut haji teh ngamak kafe mahal, ngamak kan disebut ngaran gitu. Hanya sekedar menyebut namanya saja, atau Pak Anu padahal haji. Harusnya dia ingin dipanggil haji. Nah, ada orang yang melakukan berbagai macam amal kebaikan itu hanya sebuah syukur, hanya sebuah titel, hanya sebuah sebutan saja. Kata Allah, waqad qila kan padahal bagaimana yang disebut haji, yang disebut kiai, yang disebut qori terbaik. Kalau itu yang menjadi alasan melakukannya, maka sudah terpenuhi, aku tidak akan memberikan yang lainnya. Terakhir, ayat jelma ada orang yang berinfak, mengenai nama donatur. Dia menjadi donatur, dia menjadi atau ya membantu orang dengan uangnya. Tapi dia melakukan itu bukan karena Allah, hanya ingin disebut jawad, disebut sebagai jawad ya dermawan, orang dermawan sih, orang ini orang dermawan. Waqad qila kan kadula ke disebut yang anjeun teh jalma dermawan. Nah, ternyata dari semuanya ini tidak ada yang dapat pahala, malah dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, artinya orang ini kan sanes jangan biasa-biasanya menghiji donatur, menghiji ustaz, menghiji diri ayah mati syahid ini kan bukan amal yang main-main, tapi lamun teu ikhlas, teu karena Allah, sia-sia. Iya, loba pemuda pada naon ya. Ini dasarnya harus jelas. Mun kira-kira sakadar neangan hafal mah itu kan seolah teh kan wakil kila pan padahal lagi terus nang hafal lagi neangan luput. Jadi ini harus jelas, harus betul-betul. Ini hadis yang satunya lagi intinya sama ya, makna di awas. Kemudian 5 menit-nya. Kemudian itu yang jadi anu jihad, al-mujahiduna fi sabilillah yang wali ma'usihim, anu ngiring jihad ya, ternyata tidak semuanya diterima amalnya, tidak berdampak baik. Kalau tidak ikhlas, maka akibatnya menjadi jelek. Nah, pertanyaan Nabi anu kabayang, atuh ari kitu mah geus we meninggal asup alkohol itu jalma-jalma anu cicing. Nggak sih, asup mencicing dan dengan jihad anu sesungguhan nu bebeakan jadi donatur, jadi ustaz, ternyata hari itu nama asup neraka lamun ikhlas. Ada orang yang berpikiran urang mah teu bisa ikhlas, mending tidak beramal. Ada yang punya pikiran seperti itu. Nah, justru kalau orang seperti itu, ini masuk al-qaidun itu orang yang tidak ikut berjuang. Kalau dia tidak punya uzur, maka dia termasuk tadi syubbatun min nifaq. Dalam dirinya ada remah-remah kemunafikan. Masih ada kemunafikan dalam dirinya. Karena di surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15 Allah menjelaskan bahwa orang mukmin itu adalah orang yang lam yartabu, orang yang tidak meragukan sedikit pun
dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad, berjuang dengan harta, dengan jiwa di jalan Allah. Kalau tidak begitu, hanya ucapan saja. Kan disebutkan lam tu'minu walakin qulu aslamna, kalian belum beriman, kalian baru Islam saja, hanya perkataan saja, belum betul-betul ada dalam hati mereka. Nah, salah satunya mereka suka mengatakan kalau diajak berjuang itu, mereka mengatakan syaghalna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Harta atau bisnis ya, bisnis dan keluarga kami menyibukkan kami, fastaghfir lana. Hapunten. Ketika diajak berjuang, Rasul, ayo berjuang. Alasan teh, aduh, ya sibuk bisnis, sibuk keluarga. Hapunten, fastaghfir lana. Ini di Al-Quran sudah diabadikan seperti itu. Makanya tadi kalau disebutkan ada yang pada awalnya mendaftar untuk ikut makhluk, kelas seperti sahabat orang ngiring makhluk teh mendaftar. Sudah 20 anu sumping. Nah, mudah-mudahan sebetulnya yang tidak hadir pada saat ini memang karena termasuk orang-orang yang ada uzur. Karena kalau tidak ada uzur, pilih aurat kalau ini sahabat apa. Tapi kita tidak boleh suzon, ya, harus husnuzon. Nah, terakhir dari PMB-nya terakhir ya. Persatuan Islam sebagai visi perjuangan pergerakan. Kenapa mesti persatuan Islam atau terkait dengan persatuan berjamiah berkumpul? Karena tadi beberapa kali disebutkan bahwa berjuang itu tidak bisa sendiri. Berjuang itu babarengan malam namun sorangan tidak disebut berjuang. Sebab ini ada paling tidak 3 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan dasar penciptaan manusia. Pertama ada min alaq, surah Al-Alaq ya, khalaqal insan min alaq, aya oge anu min ajal, aya oge hiji deui min nutfah dari lemah. Jadi manusia itu alaq itu kan gantung. Soalnya diartikan alaq teh mana biasa ditinggal. Alaq itu kan gantung. Jadi manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kudu jadi tergantung oleh orang lain. Dofin itu lemah. Manusia itu tidak kuat sehingga butuh yang lain. Ajal itu ajalatu minasyaiton. Ajal itu artinya tergesa-gesa. Manusia itu kalau memutuskan suatu perkara, lo masalahnya mensorangan gitu ya. Karena kita menggurung busuk ketika ada sebuah masalah, gurung busuk membuat suatu keputusan itu banyak salahnya sehingga kita butuh untuk bermusyawarah. Makanya di surat Asyura itu dinamakan surat Asyura sebab ayat salah sahiji ayat anu wa amruhum syura bainahum. Ayat itu disimpan dalam rangkaian perintah bertauhid, sholat dan zakat. Jadi tidak melaksanakan perintah Allah itu tidak terlepas dari yang namanya syura, musyawarah, barengan. Seperti kenapa para ulama sering menyatakan bahwa jihad jama'i, istihad jama'i, keputusan bersama itu lebih baik daripada keputusan seorang. Kenapa di kita di Persatuan Islam ada Dewan Islah. Dewan Islah itu adalah untuk meminimalisir kesalahan perorangan. Jadi lamun ustadz istihad masing-masing itu mungkin ada sela-sela yang tidak dari kalau dalil ada dalil yang anu kapangi ku ustadz ieu ku itu gitu dan lain sebagainya. Nah, bolong-bolong tersebut saling melengkapi sehingga jihad atau istihad secara berjamaah itu lebih baik daripada istihad hanya satu orang. Maka berjuang pun sama. Kita berjuang di jalan Allah karena kita itu banyak kekurangan. Jelema dilahirkan dari berbagai macam bentuk kekurangan. Maka kita
Tadi disebut tak bisa berjuang sosoran anak-anak. Silakan. Bisa tidak kita berjuang sendiri? Tadi disebutkan untuk melaksanakan sholat sesuai Quran sunnah saja bisa tuh orang sesorangan tanpa bimbingan guru misalnya, kan bisa ya? Tidak bisa. Kita butuh orang lain untuk menunjang setiap perjuangan kita. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk memperjuangkan dalam visi persatuan. Jadi orang kudu barengan. Setiap orang memiliki berbagai macam kekurangan, maka dari kekurangan itu ada kelebihan yang bisa saling melengkapi dari kekurangan-kekurangan tersebut. Dan itulah disebut dengan jamiah. Tadi disebutkan Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah sofan dengan berbaris rapi. Malah dia ayat hadis kursinya mengawe di awas. Jadi orang yang berkumpul bukan karena ada ikatan bisnis, bukan karena ada ikatan nasab, tapi mereka mau berkumpul memperjuangkan sebuah kebaikan, maka perbuatan tersebut bisa menjadikan iri para nabi dan menjadikan iri para syuhada. Para nabi, para orang yang mati syahid itu iri dengan orang-orang yang berkumpul memperjuangkan kebaikan karena rasa cintanya kepada Allah, karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, paling terakhir. Sebelah itu. Paling terakhir, saya dua. Paling terakhir. Nah, kalau kita berjuang di jalan Allah, semuanya didasarkan keikhlasan, didasarkan karena Allah. Insya Allah itu akan meminimalisir berbagai macam pertikaian. Di sini pasti banyak permasalahan di PD ini ya, banyak sekali. Sami lagi di Lembang itu permasalahan. Termasuk masalah-masalah pribadi dan golongan, gitu ya. Nukali itu nanti masalah pribadi, golongan, atau punya kepentingan masing-masing di jamiah. Jadi membawa kepentingan masing-masing di jamiah sehingga kepentingan itu jadi merusak jamiah itu sendiri. Pada akhirnya jamiahnya ditinggalkan, kepentingannya lah yang dikedepankan. Nah, itu sebetulnya bisa diminimalisir dengan ini, kita mengingat kembali bahwa alasan kita ikut di jamiah, alasan kita berjuang di jamiah pemuda atau di Persis itu, alasannya adalah tauhid. Kalau alasannya itu, maka berbagai macam kepentingan lainnya menjadi kecil. Jadi pokoknya itu orang terek eksistensikan ketauhidan. Kita itu ingin membuktikan bahwa kita itu betul-betul menyembah Allah. Kita ingin membuktikan bahwa lahir, hidup, dan mati kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua pertikaian menjadi kecil sebetulnya kalau semua orang kembali kepada landasan perjuangan tersebut. Nah, saya sana memahami di awas. Ada di sini sebetulnya ada nasihat ya, ada 5 nasihat dalam berjuang. Itu silakan dibaca sendiri. Cuma intinya yang tadi lah. Intinya kalau kita betul-betul memahami bahwa ketika kita masuk pemuda, makanya ini harus kudu kuat lah ya. Harus betul-betul ketika masuk pemuda itu landasannya adalah karena tauhid. Dan yang sudah lama pun memang mesti kita mengingat kembali bahwa kita di pemuda itu dalam rangka membuktikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah maka perjuangan kita akan berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk materi kesampaian. Mungkin Ustaz ada pertanyaan dulu dari teman sebelum akhir untuk materi satu. Oke, langsung saja pada akhir sehari-hari
Selanjutnya ini tentang dia sendiri ya, karena kita tidak bisa bahasa Sunda nama dengan misalnya lah ya. Masalahnya itu justru itu hal yang paling sulit menurut saya pribadi ya. Karena memang ibaratkan seperti contoh, kita ambil contoh, kita masuk pemuda, kita mau apa sih? Karena ada tipikal orang ya, kita tidak tahu gimana obat. Terus ayah jadi kedua karena diajak. Dok, kaki lu ayah dia paksa, kan diajak, masuk lah gitu. Artinya terus ke situ, kaki lu misalkan yang udah dijasa, yang udah sertifikatnya gitu, terus yang masuk pemuda, terlepas dari kesembuhan, agar niat kurang kembali iya teh kurang jangkau, yang buktikan berarti sedang membuktikan tauhid tadi teh. Nah memang karasu abi nyelira dina kadang berbagai hal gitu. Ayah kan lamun saja ieu teh kadang abi pribadi sok kadang masalah abi teh ieu teh dia kumaha sih. Kadang jujur oke lah abi ngadoa karena Allah, tapi dah hati kecil mah tanya curhat. Hampir semua manusia seperti itu, saya merasakan gitu kan. Perwakilan. Jadi ya kadang memang kadang ada orang ngobrol karena awal ya. Tapi dah hati kecil terlalu bisa nih orang pasti hanya kan misalkan berarti supaya terlihat mahal gitu. Ya sebenarnya termasuk tadi ada gitu. Jadi cara untuk kurang benar-benar ikhlas gitu dalam melakukan sesuatu itu seperti apa? Sebenarnya, ya memang menjaga keikhlasan itu bukan pekerjaan sekalian ya. Itu pekerjaan panjang, itu pekerjaan yang kan di zaman Rasul juga ada yang orang ketika berangkat perang itu di awal mah betul-betul dia ikhlas sama Allah. Hari ini sendiri gue mah, ini kan lumayan jadi ustadz ya. Kan kita ada yang seperti itu. Jadi yang asalnya awalnya itu robbani ya, robbaniyun karena rob karena Allah. Kali ini jadi robbaniyah. Jadi karena ada kepentingan duniawi dan itu mungkin terjadi. Maka di Al-Quran ayat jelman infak sedekah dibatalkan kubil mani wal adha, ku disebut-sebut dengan nyerikan hati memberi infak. Padahal dia ketika infak apabila ikhlas, dia infak, dia misalnya mewakafkan tanah, dia memberikan infak pembangunan masjid misalnya. Dulu itu misalnya ikhlas, tapi suatu saat dia sakit hati lalu dia menyebut-nyebut kebaikannya itu sehingga membatalkan apa yang pernah dia lakukan. Atau itu sedekah itu ilman wala. Jadi keikhlasan itu memang suatu hal yang ya istilahnya jalan panjang gitu yang harus kita pertahankan. Hanya kalau misalnya kita bertanya tentang kiat-kiat, sebetulnya banyak sekali ya kalau kita mencari di googling ya ada kiat-kiat supaya kita ikhlas. Cuma satu sebetulnya yang harus kita yakini dan kita sadari ketika kita melaksanakan suatu perbuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebaikan duniawi. Jadi lain akhirat itu. Jadi sebenarnya kebaikan duniawi itu kudu ditujukan di nama soleh. Kita harus yakin kita akan mendapatkannya intan surah yang surga. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Atau di Al-Quran falanu iyanahu hayatan thayyibah. Kalau kita beriman, melakukan amal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi kalian. Itu harus diyakini. Malah pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dipuji karena melakukan suatu kebaikan.
Maka Rasul menjawab tilka ajilu busra lil mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Jadi dalam orang menang ujian karena kita melakukan amal baik, tadinya dapat ujian lain-lain ya, ujian-ujian yang sifatnya duniawi. Maka itu sebetulnya ajilu busra. Jadi bukan pahala kita yang sebenarnya, itu cuma trailer menina film. Itu hanya kabar gembira yang diperlihatkan terlebih dahulu di dunia. Jadi gambaran anak di dunia wae kurang, dan tidak apa-apa kita merasa apa? Merasa gembira gitu ya, merasa bangga dengan prestasi yang sudah kita lakukan sehingga kita mendapatkan banyak pujian. Nah, yang tidak boleh itu, ketika kita mendapatkannya lalu kemudian jadi berbalik arah. Jadi orang teh menjadikan tujuan ternyata, sehingga cirina ada orang yang awalnya ikhlas terus aya nu muji, lalu orang yang muji teh eureun mujina, manehna jadi eureun oge beramal saleh, ada yang seperti itu. Padahal awalnya dia ikhlas, usah aya nu muji, lalu dia merasa bangga, terus memujinya kan memujikan ya bosannya, kayak sempurna. Lalu yang memuji itu berhenti dari memuji orang tersebut, jadi tak bawa waktu jelema eta. Nah, salah satu cirinya seperti itu. Jadi intinya kita harus tetap melakukan kebaikan. Kita harus tadi sebutkan adwa muhawai pola dawam, continue dalam berbuat baik. Kalau ada yang memuji, alhamdulillah dari puji ya terus kita lakukan ya. Jadi fitnah kumaha ya, kita harus yakin kalau kita berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan pada kita dunia dan akhirat. Jadi dunia nama kudu diniatkan lah, karena kita sudah yakin itu akan kita dapatkan. Yaitu keyakinan itulah yang mesti ditumbuhkan. Karena itu kenapa di pemuda itu kan ada halaqah. Nah, kalau tadi disebutkan ada mengiring ma'ruf bersama diajar gitu ya dan sebagainya. Nah, itulah mengapa di ma'ruf ini materi yang wajib itu adalah terkait masalah tauhid sebagai dasar pergerakannya. Maksudnya kena luruskan gitu. Ada cara nyanak nama biasa kumaha, biasa dipaksa, biasa diajak dan lain sebagainya. Lalu di sini kita berbagi, di sini kita menjelaskan apa tujuan kita masuk atau berjuang di pemuda versus. Lalu kan setelah ini nanti ada halaqah pasca ma'ruf. Nanti halaqah itu ada sekitar 10 tema tentang tauhid. Nanti setelah itu ada topik, setelah topik ada halaqah 2, halaqah pasca topik 1. Di sana pun dibahas mengenai tauhid. Jadi materi tauhid memang di pemuda itu bisa disebut materi yang terus ada dalam rangka kita memperkuat atau paling tidak mengingatkan kita kembali yang tujuan masuk pemuda itu betul-betul sebagai pembuktian dari ketauhidan kita. Bulan yang tadi masalah awal ikhlas, usaha pokok jadi neangan duniawi, neangan tujuan-tujuan yang lainnya. Itu segitu. Mudah-mudahan puas supaya stres iringan. Pointer itu. Kalau tidak puas nanti bisa ditanyakan di layar belakang. Ya, saatnya Ustaz berbicara tauhid itu hal yang paling nakal yang membuat perpecahan, permusuhan, perangan dan sebagainya itu bermula dari keyakinan. Jadi kalau bicara tauhid juga saya ingin membahas karena kita sudah masuk di waktu-waktu sholat zuhur juga istirahat. Mungkin untuk materi kali ini dicukupkan sampai sekarang terlebih dahulu. Dan untuk nanti kita
diskusi lagi di Maskah Haramah bersama dari PW ataupun dari usaha anak terus. Sudah sepakat. Dan selaku masyarakat Siapa tidak urusan dunia ini kayaknya. Tadi mana sebutkan. Syukur, terima kasih kepada Ustaz. Mungkin ini ada kenang-kenangan sedikit dari Komunitas Khusus Kota Banjar. Jadi setelah ini langsung saja kita dari Soma. Dari Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini menawas sebenarnya? Special edition. Paling tengah soalnya. Kenapa utama nanti akan Oh iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Coba ada di kanan. Ini gila waktu mah emot tauhid Pak Ustaz. Tahu. Ya, kira belum kalian tapi langsung. Tahu tauhid ya. Masalah tauhid itu misalkan agama. Agama karena penonton lain. Tapi ada makan dulu. Ini yang tadi. Ya, Aslan. Ada besar. Tapi Pak Aslan. Nah,